Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, yang itu adalah merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Dan termasuk di antara qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
mengumpulkan kita di kesempatan yang berbarokah ini, untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa duduk saling menasihati di antara kita untuk senantiasa kita kuat di dalam perjalanan ilmu ini, untuk senantiasa kita bersabar di dalam perjalanan ilmu ini. Karena sesungguhnya perjalanan ilmu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan ilmu ini adalah merupakan perjalanan yang syaitan tidak pernah ridho untuk seorang hamba itu mempunyai perjalanan yang mulia ini. Syaitan berusaha untuk menggagalkan seseorang di dalam perjalanan ilmu, karena tahu bahwasanya orang-orang yang mereka berada di dalam perjalanan ilmu, orang tersebut akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Makanya syaitan tidak akan pernah terima dan syaitan tidak akan pernah ridho dengan seseorang yang mereka berada di dalam perjalanan ilmu ini. Dan ini adalah merupakan sebuah kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan. Oleh karenanya beliau muallif menjelaskan kepada kita di dalam kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i, bagaimana kita bisa semangat di dalam perjalanan ilmu syar'i ini. Beliau mendatangkan satu bab yang ke-25, yaitu mujahadatun nafsi wa ikrahuha ala talabil ilmi, yaitu seseorang di dalam perjalanan ilmu itu harus mujahadatun nafsi, harus betul-betul bersungguh-sungguh dan memaksa dirinya dan memaksa jiwanya. Wa ikrahuha, memaksa jiwa, memaksa diri, sudah sungguh-sungguh dan harus juga dipaksa. Untuk apa? Ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan, bahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap seorang muslim. Kalau kita tahu bahwasanya ini adalah merupakan sebuah ibadah, oleh karenanya apa? Oleh karenanya jiwa ini harus kita paksa. Jiwa ini harus kita bersungguh-sungguh supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi ini. Kata beliau ketika menjelaskan tentang mujahadatun nafsi wa ikrahuha ala talabil ilmi, beliau mengatakan an-nafsul basyariyah bitabiatiha tuhibbur rahata wal kasla wad di'ata. Jiwa manusia itu, ikhwan, secara fitrah, secara tabiatnya, jiwa manusia itu suka rohah, suka santai, pengen duduk-duduk, ya kan? Pengen tidur-tiduran, pengen ngopi-ngopian, pengen majelis. Itu sudah tabiat manusia. Jadi tabiat manusia itu tuhibbur rohah, senang kalau santai-santai. Wal kasal, begitu pula senang kalau males-malesan, tidur-tiduran sambil megang HP. Ini senang sudah. Ya. Begitu pula apa? Seseorang itu pengen pengen main-main, santai. Ini tabiat manusia. Kemudian kata beliau, wa tanfarru minal badli wal ijtihadi wal ata'. Sedangkan jiwa manusia itu secara tabiat itu senantiasa lari dari yang namanya bersungguh-sungguh, lari dari yang namanya al-ijtihad, mau berkorban, mau bersungguh-sungguh, mau capek. Ini jiwa manusia tidak mau. Makanya sering, ngapain saya harus capek-capek, ya kan? Selama saya masih bisa santai-santai, ya tak santai-santai. Makanya jiwa manusia kalau disuruh milih ngadeg karo lungguh, berdiri sama duduk, mana yang lebih dipilih? Ya duduk. Ayo kita belajar, sama tak pilih. Kita belajar sambil berdiri atau sambil duduk? Orang pengen duduk.
Kalau disuruh milih duduk sama tiduran, orang milih apa? Ya tiduran lebih enak, ya kan? Karena ini adalah merupakan apa? Tabiat manusia. Tabiat jiwa manusia itu pengen rohah, pengen santai, pengen berlehai-lehai, dan selalu lari dari yang namanya bersungguh-sungguh, berkorban, capek. Ini tabiat manusia itu nggak mau. Oleh karenanya, jiwa manusia itu, kata beliau, fahiya ta'muru bikulli su'in wa tanha an kulli khairin. Jiwa manusia itu selalu apa? Memerintahkan kepada sesuatu yang buruk dan selalu melarang dari sesuatu yang baik. Ini jiwa manusia. Disuruh ngaji, apa jiwanya? Nantilah, kan masih ada kesempatan nanti. Disuruh untuk belajar, nantilah, kan masih ada kesempatan nanti. Disuruh baca Al-Quran, nanti. Selalu memerintahkan jiwa kita itu kepada sesuatu yang apa? Sesuatu yang rendahan. Itu jiwa. Jiwa selalu memerintahkan kepada sesuatu yang rendah, sesuatu yang kecil, dan selalu melarang dari sesuatu yang buruk. Wahadil haqiqah, dan ini semua ikhwan, qarraraha lana Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada sesuatu apa? Sesuatu yang buruk. Ini jiwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang jiwa, orang-orang yang mereka masuk ke dalam surganya Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan tempatnya. Mereka siapa? Khafa maqama rabbih. Mereka adalah orang-orang yang bisa takut terhadap kedudukan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang nahan nafsa 'anil hawa. Mereka adalah orang-orang yang bisa apa? Menahan nafsunya. Nafsunya pengen tidur, bangun malam. Nafsunya pengen makan, puasa. Nafsunya pengen main-main, dituntut untuk belajar. Nafsunya untuk menghafal, ya kan? Nafsunya untuk berlehai-lehai, dituntut untuk menghafal. Ini jiwa. Jiwa itu selalu menginginkan sesuatu yang nyaman, yang santai. Makanya coba kita tanya kepada jiwa kita. Tanya kepada diri kita. Karena ini pada hakikatnya semua ada pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang muhlikat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang akan binasa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama, kata beliau apa? Syuhun muta'. Orang yang pelit dan senantiasa diikuti. Yang kedua apa? Hawan muttaba'ah. Hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Yang selalu diikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen ini ngikut. Hawa nafsunya pengen ini ngikut. Hawa nafsunya pengen ini ikut. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Orang yang bangga terhadap dirinya sendiri, bangga terhadap pemikirannya. Kalau ini sudah ada, orang pelit yang senantiasa diikuti, kemudian orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, kemudian orang yang senantiasa bangga dengan apa yang mereka pikirkan, maka hati-hati, kebinasaan akan menimpa orang tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Jathiyah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang menjadikan hawa nafsunya justru malah dibuat tandingan bagi Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian enggak melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya itu tandingan bagi Allah, dibuat tandingan bagi Allah. Kadang kita kalau mau melihat kesyirikan, nyembelih Nyiloro Kidul menjadi kesyirikan. Ya kan? Nyembelih buat gunung menjadi kesyirikan. Tapi lupa bahwasanya terkadang dia menjadikan dirinya sendiri tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kesyirikan begitu jauh. Dia melihat kesyirikan begitu jauh tempatnya. Tapi lupa ternyata hawa nafsu dia jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ketika apa? Hawa nafsunya selalu dikedepankan dari apa yang Allah perintahkan. Hawa nafsunya selalu dikedepankan dari apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah memerintahkan seperti ini, tabrakan sama hawa nafsunya,
perintahnya Allah disepelekan. Ngikut terus. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih muda, mumpung masih ini, meninggalkan apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa? Justru malah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini kalau sudah hawa nafsunya sudah hawan muttaba'an dan hawa nafsunya sudah dijadikan tandingan bagi Allah, hati-hati. Kenapa? Allah katakan apa? Adallahullahu ala ilmin. Disesatkan di atas ilmunya. Bukan enggak punya ilmu, tapi punya ilmu. Tapi yang paling bahaya apa? Dia disesatkan di atas ilmunya, terus membenarkan apa yang dia lakukan dengan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya apa? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Ditutup sama Allah Subhanahu wa taala hatinya, pendengarannya, dan ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau siapapun dia memberikan peringatan, mau siapapun dia memberikan nasihat, mau siapapun yang terus memberikan dzikra, la yanfa. Sudah enggak bermanfaat. Kenapa? Hawa nafsunya yang selalu diikuti. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berbicara tentang masalah din, berbicara tentang masalah agama ini bukan berbicara tentang masalah aku mau atau kamu mau, enggak. Tapi ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersikap kepada kita. Bagaimana kita memantaskan diri dan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersikap kepada kita. Bagaimana kita bisa merendahkan diri dan Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Bagaimana akhirnya kita bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Maka mujahadatun nafsi wa ikrahuha, jiwa yang harus terus senantiasa kita kekang dan harus kita paksa. Ini adalah merupakan sesuatu kauniyah yang harus kita jalani, terutama di dalam perjalanan ilmu. Kalau kita nggak bisa mengekang jiwa kita nggak bisa memaksa jiwa kita untuk kita talabatul ilm, sudah selama-lamanya. Makanya sampai dikatakan man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarru apa? Al-jahlu tula hayatihi. Orang kalau dia tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu sebentar, ya dia akan selama-lamanya dia jadi orang bodoh dan terus-terusan jadi orang bodoh. Belajar gak paham, ya kan? Menuntut ilmu gak mau. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arabnya, kita juga gak pernah belajar bahasa Arab. Bagaimana kita katanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa dan tidak mau dan tidak pernah memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa ta'sisan ala ma taqaddam, dari apa yang sudah kita bangun dari pembukaan ini, dari yang telah disebutkan dari dalil-dalil, kata beliau i'lam ra'aqallah, maka ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Apa kata beliau? Annaka mata tarakta li nafsika az-zimama wa arkhaita lahal inana wa a'taitaha ma tashtahi wa ajabtaha ila kulli ma turid fa innaha taquduka ila kulli syarrin wa bala'in wa tu'di bika ila tahlukati. Ini kata beliau. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya kapan engkau membiarkan jiwamu, ya kan? Kapan engkau membiarkan untuk jiwamu meninggalkan kendali dan engkau melepaskan pegangannya dan engkau memberikan kepada jiwa kullu matastahi, apa yang kamu inginkan kamu kasih, apa yang kamu inginkan kamu kasih, apa yang kamu inginkan kamu kasih. Ketika kita membiarkan jiwa ini bebas, ya kan? Ketika kita biarkan hawa nafsu kita itu lepas tanpa ada kendali, tanpa ada pegangan, kemudian wa ataita kullama tashtahi, dan engkau memberikan, aku pengen ini, ya bebas, aku merdeka. Siapa yang bilang kita merdeka? Kita hidup di dunia ini bukan orang yang merdeka. Kita itu ingat hamba. Kita itu adalah seorang budaknya Allah Subhanahu wa taala, ada aturan. Jangan lupa kalau diri kita itu hamba. Makanya semakin orang itu kenal sama Allah, semakin kenal dengan dirinya. Semakin orang itu nggak kenal dengan Allah, semakin lupa kalau dirinya adalah seorang hamba yang punya aturan. Bahwasanya Allah mengatur. Ini ada aturannya. Tilka hududullah, ada batasan-batasannya. Maka kata beliau, kalau kita semakin meninggalkan untuk jiwa kita, azimam, kita tinggalkan untuk jiwa kita itu kendalinya, kemudian kita lepas kendalinya tersebut dan kita memberikan kepada jiwa kita semua yang kita mau,
Maka kata beliau, wa ajabtaha ila kulli ma turid, dan engkau mengabulkan apa yang diinginkan oleh jiwa, fa innaha taquduka ila kulli syarrin wa bala. Sesungguhnya engkau lagi menggiring jiwamu ini menuju kepada sesuatu yang buruk dan menuju kepada sesuatu yang binasa. Ujian akan banyak, watu dibika ila tahlukah, dan akan mengantarkan seseorang ini kepada apa? Kepada tahlukah, kepada kebinasaan. Gak tahu akhirnya mana yang prioritas, gak tahu mana yang harus dikerjakan untuk Allah, gak tahu yang mana yang harus didahulukan untuk kehidupan akhiratnya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan al-kaisu, siapa? Mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang apa? Orang yang mandana nafsahu, bisa merendahkan dirinya. Karena kalau orang bisa merendahkan dirinya, bisa menahan egonya, bisa menahan jiwanya, bisa menahan hawa nafsunya, dia bisa amila ma ba'dal maut, bisa mengerjakan amalan-amalan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau hawa nafsunya terus muttaba'an, kalau hawa nafsunya terus dijadikan tandingan bagi Allah, ya seseorang itu nggak akan pernah bisa apa? Amila ma ba'dal maut. Orang itu akan banyak meninggalkan bacaan Al-Quran yang biasanya baca Al-Quran sehari, akhirnya ditinggalkan. Orang yang biasanya zikir pagi sore akan ditinggalkan. Orang yang biasanya dia thalabatul ilm akan ditinggalkan. Kenapa? Karena dia nggak cerdas. Karena dia hawan muttaba'an, selalu mengikuti hawa nafsunya, mumpung. Dan ini adalah merupakan seperti yang kemarin kita bahas, taswif. Setan selalu memberikan taswif, mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, ya kan? Besok kan kita bisa melakukan yang lain, besok kita bisa melakukan yang ini dan yang itu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjamin? Kita nggak ada yang tahu besok mati, besok meninggal, ya kan? Besok diberi kesibukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Besok dikasih fitnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan dengan fitnah-fitnah. Maka ini ikhwani fillah. Kemudian kata beliau, wa min huna. Nah dari sini, yata'ayyanu 'alal mar'i an yujahida bizimamil imani wat taqwa wa min tilka ta'ati talabul ilmi syar'i wa tahsi talabul wa min tilka ta'ati talabul ilmi syar'i wa tahsiluhu. Nah dari sini maka wajib bagi setiap orang untuk apa? An yujahida nafsahu. Hendaknya seseorang itu harus bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk bizimamil iman wat taqwa. Untuk seseorang itu memegang kendali jiwanya itu dengan iman dan takwa. Untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna yata'ayyanu 'alal mar'i an yujahida nafsahu 'ala ta'atillah. Untuk senantiasa taat kepada Allah, wa yukrihuha 'alaiha, dan harus dipaksa untuk taat kepada Allah. Kemudian walau nafarat minha, meskipun jiwa ini lari dari taat. Coba kalau seseorang bisa main sampai 3 jam, 4 jam. Seseorang bisa nongkrong, duduk 4 jam, 3 jam sambil ngopi. Subhanallah. Betapa banyak orang itu bisa sabar dalam thalabatul ilm, sejam saja sudah pegang HP, buka chat, ya kan? Sudah teleponan, sudah macam-macam. Gak bisa sabar. Tapi ketika seseorang itu dia mampu untuk apa? Mampu untuk majelis kopi 3 jam, 4 jam ngobrol. Ya kan? Hanya untuk kesenangan dunia. Ini ikhwani fillah menunjukkan apa? Jiwa itu harus dipaksa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, walau nafarat minha, meskipun jiwa itu lari dari taat, harus kita paksa. Harus kita paksa. Wa yazummaha bizimamil imani wat taqwa, dan harus kita ikat, harus kita kendalikan dengan apa? Dengan kendali iman dan takwa. Wa min tilka ta'ati talabul ilmi syar'i wa tahsiluhu. Termasuk di antara ketaatan yang harus kita kuatkan keinginan kita, yang harus kita kuatkan jiwa kita, yaitu apa? Menuntut ilmu syar'i dan mendapatkan ilmu syar'i. Ini ketaatan ikhwan. Menuntut ilmu jangan dikira duduk di majelis ilmu gini, ya kan antum pengangguran. Siapa bilang pengangguran? Justru ini adalah merupakan apa? Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terus dikira orang-orang yang mereka istilahnya enggak menuntut ilmu orang-orang yang mereka enggak menuntut ilmu syar'i, mereka adalah orang paling sibuk? Enggak. Justru kita ini orang yang menuntut ilmu syar'i ini adalah orang yang berusaha untuk menyibukkan diri, cuma apa? Menyibukkan diri di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala.
menyibukkan diri di dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa innan nafsa tanfiru minhu wa tatathaqal. Sesungguhnya bila menuntut ilmu, jiwa ini apa? Tanfiru min anai. Coba betapa banyak orang kalau sudah mau menuntut ilmu gimana? Sampai ada istilah apa? Mutaber. Banyak lari, ya kan? Mundur tanpa berita. Itu kan menunjukkan apa? Lari dari menuntut ilmu dan merasa berat. Wa tatathaqalu anhu. Dan merasa berat tentang menuntut ilmu ini. Karena apa? Anggapan mereka menuntut ilmu itu adalah sesuatu apa? Kalau aku kerjakan baik, kalau aku nggak kerjakan nggak apa-apa. Ini yang jadi problem. Ketika seseorang menganggap bahwasannya menuntut ilmu syar'i itu adalah sesuatu yang sunnah, menuntut ilmu alhamdulillah, nggak menuntut ilmu nggak apa-apa. Ini mindset yang sudah salah dari awal. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib, fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan nikmat dari Allah. Nggak menuntut ilmu, kelak saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus jadi mindset kita. Kalau menuntut ilmu berarti saya ditolong sama Allah. Nggak menuntut ilmu berarti apa? Saya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya nggak menuntut ilmu? Maka kata beliau, walau annal mar'a lam yatlubul ilma illa idza malat nafsuhu ilaihi wa raghibat fihi farubbama lan yatlubal ilma syar'i abadan tuwala hayatihi. Kalau seandainya seseorang itu mereka tidak menuntut ilmu kecuali apa? Malat nafsahu ilaihi, kecuali lagi aku mumpung lagi semangat ini menuntut ilmu, aku tak menuntut ilmu, ya kan? Wa raghibat fihi, dia lagi pengen menuntut ilmu. Wah, mumpung aku tak menuntut ilmu. Orang-orang yang seperti ini, yang dia itu mumpung lagi semangat, mumpung nggak futur, ya kan? Kemudian apa? Mumpung lagi dekat sama ustaz, mumpung lagi ada kesempatan, baru aku tak menuntut ilmu. Orang yang seperti ini, kata beliau apa? Farubbama lan yatlubal ilma syar'i abadan tuwala hayati. Orang yang seperti ini dia nggak akan pernah menuntut ilmu sepanjang masa hidupnya. Kenapa? Karena jiwa ini menuntut ilmu itu sehari, 2 hari wis males, Pak. Ya, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan wis males, sudah capek. Makanya apa? Bukan aji mumpung. Lek jiwaku lagi mau, baru aku tak menuntut ilmu. Kalau jiwaku lagi malas, aku tak malas ya Ustaz. Nggak bisa seperti itu. Menuntut ilmu itu harus dipaksa. Menuntut ilmu itu harus diusahakan. Kalau nggak ada waktu, harus disiapkan waktu. Kalau nggak ada tenaga, harus disiapkan tenaga. Ini menuntut ilmu. Kalau seandainya kita sibuk, harus kita sempatkan dalam 1 hari tersebut apa? Waktu untuk thalabatul ilmu. Kalau seandainya dalam 1 hari seseorang malas, maka di hari itu seseorang itu akan harus apa? Harus menyiapkan tenaganya untuk apa? Untuk thalabatul ilmi. Kemudian kata beliau, au ala ahsanil ahwal sayatlu ilma bi fatratin qasiratin thumma yada'u wa yu'ridu anhu. Atau kata beliau, sebaik-baik keadaan orang-orang yang seperti ini, maka apa? Sayatlubul ilma li fatratin. Orang itu akan menuntut ilmu meskipun sebentar. Waktunya sedikit akhirnya. Kenapa? Karena cuma menuntut ilmu itu kalau jiwanya lagi baik. Jiwanya lagi apa? Lagi mau. Maka dia akan menuntut itu sebaik-baik keadaan dia sudah. Dia akan menuntut ilmu li fatratin qasiratin tsumma yada'u, kemudian dia tinggalkan. Betapa banyak orang penuntut ilmu yang mereka sudah bertahun-tahun menuntut ilmu ditinggalkan perjalanan ilmu. Iya apa enggak? Ketemu apa enggak? Tanya sama Ustaz Burhan ini. Beliau teman saya di Yaman. Betapa banyak orang menuntut ilmu sudah bertahun-tahun, sejak SMA, kuliah, belajar di Yaman, lulus dari Yaman, ditinggalkan ilmu. Justru malah apa? Mengambil perjalanan lain. Mengambil perjalanan lain. Ditinggalkan ilmunya. Justru malah apa? Sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan yang lain. Betapa banyak orang yang seperti itu. Sebabnya karena apa? Karena nggak jujur di dalam perjalanan ilmu, nggak mau mujahadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita, rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Orang-orang yang mereka jujur di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka sudah qada nahbahu, sudah meninggal, sebagian yang lain masih menunggu ajalnya. Tapi orang-orang yang jujur ini punya kesepakatan di dalam perjalanan mereka. Apa? Wa ma baddalu tabdila. Mereka itu nggak pernah mau mengganti perjalanan mereka.
Ketika mereka diperjalankan oleh Allah di dalam perjalanan ilmu, mereka merasakan nikmat iman, mereka merasakan nikmat bertemu dengan Allah, rasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih duit seberapa banyak, wa ma baddalu tabdila. Mau dikasih kekuasaan seberapa banyak, wa ma baddalu tabdila. Mau dikasih kedudukan sebegitu tingginya, wa ma baddalu tabdila. Mereka enggak akan pernah mau mengganti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang lain. Ini orang-orang yang jujur di dalam perjalanan ilmunya. Makanya orang yang mereka menuntut ilmu nggak bisa kita sudahlah, jiwaku ini mumpung lagi semangat, aku tak mau menuntut ilmu. Tapi kalau lagi malas, ya sudah, saya tinggalkan ilmu. Nggak bisa seperti itu. Makanya kata beliau, lakin bil mujahadati wa ikrahin nafsi ala tahsilil ilmi wa irghamiha ala talabihi. Akan tetapi seseorang itu harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Wa ikrahin nafsi, harus memaksa jiwa ala tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Wa irghamiha ala talabihi, dan terus dikasih semangat untuk mendapatkan ilmu. Maka di situ talinun nafsu wa tanqadu li hadzal ilmi wa tuhibbuhu wa tusbihu ashiqatan lahu tataladzadu bisama'i masailihi wa qiraati kutubihi wa munaqashati tafasilihi fa ainal mujahidun as-sadiqun. Subhanallah. Ini kata beliau, orang-orang yang mereka sudah berjuang dalam perjalanan ilmu, dan mereka adalah orang-orang yang memaksa jiwanya di dalam mendapatkan ilmu, dan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, maka jiwanya tadi akan lembut, talinun nafs. Kemudian apa? Wa tanqadu li hadzal ilm, akhirnya bisa tunduk terhadap ilmu. Wa tuhibbu, akhirnya cinta terhadap ilmu. Akhirnya apa? Wa tusbihu ashiqatan lahu, akhirnya senang sama ilmu. Hari-harinya diisi ilmu, pembicaraannya ilmu, ketemu sama teman ilmu, ketemu sama tetangga yang dibicarakan ilmu, bukan yang dibicarakan yang lain. Ketemu sama si I yang dibicarakan kopi A, yang ini kopi B, yang ini kopi C, ini. Ada yang lain yang dibicarakan yang lain, Subhanallah. Kadang ini kita ini sudah sibuk urusan dunia, ikhwan. Ya kan? Kita itu sibuk urusan dunia, paling enggak itu dalam kerjaan pirang jam Pak Rudi? Antum ini HRD, berapa jam biasanya orang kerja orang? 8 jam. Orang sibuk dengan urusan kerja 8 jam. Malam tidur berapa jam? 6 jam. Ya, anggap 6 jam. 8 tambah 6 14. Nang dalan 2 jam PP. Wis berapa? 16 jam. Itu kayak urusan dunia plus turu. Urusan dunia plus tidur itu saja sudah 16 jam. Belum lagi urusan makan, ya kan? Anggap yang lain-lain, sama ketemu bojo, sama ketemu ini 2 jam. Wis berapa? 18 jam. Masa iya sisa waktu yang sedikit tersebut kita nggak bicarakan tentang ilmu, kita nggak bicarakan tentang Allah, kita nggak bicarakan tentang akhirat, kita nggak bicarakan tentang kebaikan akhirat kita. Oh di pabrik, iya kalau kita bicarakan agama. Oh di pabrik kita sibuk sama produksi masing-masing. Ono sing gawe karburator, ono sing gawe garda, ono sing gawe opo macam-macam. Ono sing gawe knalpot, ono sing gawe es krim. Ya. Semua kesibukan masing-masing. Gak pernah membicarakan tentang urusan akhirat kita. Tidur, tidur masa terus mimpi Allah kan? Enggak juga. Tidur. Gitu kan? Belum lagi apa? Belum lagi dengan kesibukan jalan dan lain sebagainya. Kadang kita di jalan gak memanfaatkan dengan baik. Kemudian sisa-sisa waktu yang sedikit ini, belas kita nggak membicarakan tentang Allah, nggak membicarakan tentang agamanya, nggak membicarakan tentang urusan kebaikan kita. Maka gimana kita mau bisa cinta terhadap ilmu? Gimana kita mau bisa rindu terhadap ilmu? Dan akhirnya apa? Gimana kita tataladzadu bisama'i masailihi wa qira'ati bihi? Kita gimana mau merasakan keledatan nyimak qiraah, ya kan? Merasakan keledatan baca kitab, merasakan keledatan masail-masail yang ada di dalam kitab. Akhirnya kita gimana mau munaqasyah? Kita membicarakan tentang masalah ilmu, ya kita akhirnya tidak pernah merasakan keledatan-keledatan tersebut. Maka kata beliau, ainal mujahiduna as-sadiqun, di mana orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang jujur di dalam kesungguhan mereka? Mana kesungguhan kita? Akhirnya kalau kita baru belajar sebentar saja sudah malal, sudah bosan,
Baru belajar sebentar, sudah apa? Sudah akhirnya kita apa? Sudah meninggalkan yang namanya menuntut ilmu. Makanya saya kemarin sama teman-teman pernah saya bahas tentang masalah perkataan apa? Saatan-saatan, ya kan? Ada orang yang berdalil dengan seperti itu. Yo saatan-saatan tuh Ustaz baik. Gitu. Namanya saatan sesekali, gitu. Sesekali. Ini masalahnya bukan sesekali kita lupa, lebih banyak lupanya daripada ingatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan saatan-saatan, itu bukan sesuatu yang udzur yang harus kita jadikan hujah. Tapi saatan-saatan supaya apa? Itu hanya merelaksasi tubuh zahir kita saja. Supaya apa? Lebih nyaman. Tapi hati apa? Hati nggak boleh putus hubungan sama Allah, terus bergantung. Hati terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita, hati kita harus kuat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Relaksasi tubuh boleh. Permasalahan kadang kita relaksasi tubuh saja, hati kita nggak karu-karuan. Iya apa enggak? Coba teman-teman tadi ada yang badminton 2 jam tadi kan? Ya kan? Pas waktu badminton eling dikir, saatan-saatannya itu bukan masalah bukan dohirnya saja yang relaksasi, tapi apa? Hatinya juga akhirnya apa? Ya lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Padahal saatan-saatan itu kalimat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan untuk merelaksasi tubuh dohir saja. Tapi kalau hati nggak boleh putus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dibutuhkan di dalam perjalanan ilmu itu apa? Al-mujahidun as-shadiqun, orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang jujur di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan. Dalam perjalanan ilmu ini dibutuhkan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar di dalam perjalanan ilmunya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqad amarna ar-rabbu tabaraka wa taala bimujahadati anfusina lillah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh mengekang jiwa kita karena Allah. Apa kata Allah? Wajahidu fillahi haqqa jihadi, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam perjalanan menuju Allah dengan sebenar-benar apa? Sebenar-benar kesungguhan. Ini perintah dari Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kita disuruh untuk bersungguh-sungguh di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa wa'ada rabbu tabaraka wa ta'ala man jahada nafsahu wa hawahu lillah bil ma'unati wan nasri wat ta'yidi wal hidayati lit tariqil qawim. Orang-orang yang dia mau mengekang jiwanya, yang bersungguh-sungguh di dalam perjalanannya menuju Allah, dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala apa? Al ma'unah wan nasr wat ta'yid wal hidayah. Dijanjikan Allah pertolongannya, taufiknya, hidayahnya. Ini semua yang dijanjikan Allah Taala kepada orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam perjalanan menuju kami. Sampai ada sebuah kitab judulnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini juga dibahas sama Ustaz Abu Izi. Di mana Pak Budi? Kitab ini dibahas di mana? Walladzina jahadu fina. Oh, Daurah Semarang. Tapi berkala. Berkala. Jadi kalau nggak salah 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Judulnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat itu, kitab itu, ketika kita mau mempelajari ayat tersebut, wallahi demi Allah malu kita jadi seorang hamba Allah yang malas-malesan. Kita itu selalu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah apa? Allah kan Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun. Enggak apa-apalah kayak kita gini. Enggak apa-apalah kayak kita gini. Enggak apa-apalah kayak kita gini. Mana mujahadah kita? Mana kesungguh-sungguhan kita untuk kita menjadi seorang hamba? Mana kesungguh-sungguhan kita untuk kita bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kita pengen hidayah, kita pengen maunah, kita pengen nasr, kita pengen ta'yid. Tapi apa? Kita pengen jaza balasan dari Allah itu yang enak-enak, tapi sama sekali kita nggak punya amalan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Makanya sebenarnya kita ini sudah dolum, jahul. Betul-betul kita ini manusia yang dolim. Sudah gitu apa? Bodoh dan sok pintar. Kenapa? Kita pengen pertolongan Allah, kita pengen ta'yidnya Allah, kita pengen hidayahnya Allah, kita pengen siratal mustaqim, tapi nggak ada mujahadah. Kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi apa? Tapi kita nggak mau belajar. Gimana Allah mau nunjukkan kita jalan yang lurus kalau kita nggak mau belajar? Gimana Allah mau memberikan hidayah kepada kita kalau kita kalamnya Allah Subhanahu wa taala nggak pernah kita tadabburi? Gimana kita mau diberi petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Al-Qur'an saja baca saja alhamdulillah kita itu baca. Moco ya alhamdulillah loh, Pak. Oh, kadang moco aja sudah enggak, apalagi mentadabburinya, apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, walladzina jahadu fina, dan sesungguhnya orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh di dalam perjalanan kami. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Di sini lam taukid. Ada nahdiyanna, ada nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan memberikan petunjuk pada jalan kami, kata Allah. Tapi bagaimana amalannya? Ya jahadu fina. Mungkin orang-orang itu mendapatkan petunjuk dengan tura-turu. Nggak mungkin orang itu mendapatkan petunjuk dengan kopa-kopi. Nggak mungkin orang punya petunjuk itu dengan apa? Bal-balan. Tapi apa? Harus duduk di majelis ilmu, harus ngapal, harus mempelajari, harus mentadaburi. Seperti ini perjalanan mereka para ulama. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang baik. Kemudian kata beliau, wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mujahadatan nafsi wa ikrahaha ala ta'ati min a'dhami anwa'il jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya apa? Mujahadatun nafs. Orang yang dia mau memaksa dirinya, memaksa hawa nafsunya ala ta'ah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk di antara apa? Jenis jihad yang paling agung di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata beliau an Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala wal mujahidu man jahada nafsahu fillah. Orang-orang yang berjihad itu siapa? Orang-orang yang dia apa? Jahada nafsahu fillah. Orang-orang yang memaksa jiwanya di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mereka semangat di dalam berjihad perang, tapi mereka apa? Gak kuat di dalam menahan jiwanya. Urusan, ayo jihad, kuat, semangat. Ayo ini, semangat. Gitu. Tapi hakikat orang-orang mujahid siapa? Menjahada nafsahu fillah. Orang-orang yang bisa apa? Memaksa jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, menahan maksiat. Ya kan? Ini adalah orang-orang al-mujahid fi sabilillah. Begitu pula dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Apa kata beliau? Ahabbul a'mali ilallah ma uqrihat nufus. Amalan yang paling dicintai sama Allah itu apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang jiwa itu benci. Gitu. Ketika jiwa itu benci salat malam, itulah amalan yang paling dicintai sama Allah. Kenapa? Pengen turu, pengen tidur, dipaksa untuk bangun. Ketika seseorang itu pengen santai-santai, dipaksa untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ketika seseorang itu pengen melakukan ketaatan, maka disitulah amalan yang paling mulia. Ketika apa? Jiwa seseorang itu apa? Gak suka terhadap amalan tersebut. Kemudian dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana yang sering kita ketahui dan sering kita dengar, seorang ulama, seorang yang dermawan, seorang yang kaya. Apa kata beliau? Innas solihina qoblana. Sesungguhnya orang-orang soleh sebelum kita, kata Abdullah bin Mubarak, kanat tuatihim anfusuhum ala fi'lil khair ay tu'inuhum wa tuwafiquhum. Wa nahnu la tuatina anfasuna illa an nuriha. Kata Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana orang-orang sebelum kita? Keberadaan mereka, jiwa-jiwa mereka itu selalu
menaati dan menyetujui ala fi'lil khairat. Ketika ada fi'lil khairat, jiwanya itu apa? Selalu menyetujui. Iya. Kenapa? Jiwanya dididik menjadi jiwa yang baik. Makanya gak ada para sahabat itu seperti yang dikatakan. Para sahabat itu kalau ada kebaikan, bagaimana disifatkan? Karihil mursalah. Kan seperti itu. Para sahabat itu kalau ada kebaikan, itu seperti rihil mursalah. Seperti angin yang berhembus cepat. Kadang kita ini subhanallah ada kebaikan, engkau nanti, ya kan? Sesok, gimana kalau pekan depan? Gimana kalau ini? Tapi giliran subhanallah, sesuatu yang biasa-biasa, paling semangat, ayo paling terdepan, ayo paling ini. Wah ini. Makanya kata beliau, orang-orang soleh sebelum kita itu apa? Jiwa-jiwa mereka ketika ada kebaikan, tuatihim, selalu menyetujui, selalu apa? Mentaati kebaikan tersebut. Wa nahnu la tuatina anfasuna illa an nukrihaha. Dan kita, kata beliau, tidaklah menyetujui jiwa-jiwa kecil kecuali apa? Kecuali sambil benci. Ayo kita lakukan ini, tapi aduh, saking gak enak aku, ya kan? Kadang itu kalau kita mau melakukan kebaikan, bukan karena jiwa kita yang mau, tapi karena apa? Gak enak kan, saking ustadz sing ngejai, ya kan? Ketika kita mau melakukan ini, oh karena sungkan sama ini. Sebenarnya jiwa kita itu berat, tapi apa? Ya tapi kita tetap melakukan. Karena apa? Karena jiwa kita masih sebenarnya nggak suka, tapi apa? Tuatina, akhirnya tetap aja mengikuti. Berbeda dengan para salafus soleh dahulu. Kalau para salafus soleh dahulu, ketika ada kebaikan, memang jiwanya mereka yang selalu mendorong kepada kebaikan tersebut. Maka kata beliau, falaita syi'ri law adraka Ibnu Mubarak zamanana hadza madza sayaqul. Ini zamannya Abdullah Ibnu Mubarak, beliau mengatakan seperti itu. Kata beliau, bagaimana kalau seandainya Abdullah Ibnu Mubarak ini melihat zaman kita? Apa kira-kira yang mau dikatakan sama Abdullah Ibnu Mubarak? Di zamannya Abdullah Ibnu Mubarak yang kebaikan masih banyak saja, Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan seperti itu. Wah, apalagi di zaman kita, ini bahaya. Ya. Kemudian kata beliau, wahada al-Fadl ibn Sa'id rahimahullah ta'ala yaqul. Fadl ibn Sa'id rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Kana rajulun yatlubul ilma. Beliau menceritakan tentang perjalanan ilmu seseorang. Falam yaqdur alaihi ay syakku alaihi wa ta'assara. Tapi seseorang tersebut apa? Enggak mampu, merasa berat, sulit ketika perjalanan ilmu. Fa'azima ala tarkihi, hingga akhirnya apa? Dia punya azam yang kuat, adalah tak tinggalkan. Ngapain saya menuntut ilmu? Mending saya golek yang lain. Aitaraka talabal ilmi, beliau meninggalkan menuntut ilmu. Famarrada tamarratin bima'in yanhadiru min ra'si jabalin ala sakhratin samma'in salbatin. Hingga akhirnya beliau melewati sebuah air yang turun ke sebuah batu yang begitu salbah, yang begitu keras. Waqad atharal ma'u fiha, dan air tersebut sampai memberikan bekas kepada batu tersebut. Faqala li nafsihi, maka beliau mengatakan kepada dirinya, alma ala latafatihi, air dengan sebegitu lembutnya, ay ala riqatihi wa khifatihi, air dengan lembutnya dan dengan ringannya, qad athara fi sakhratis samma'i ala thaqliha wa kasafatiha. Air saja dengan lembut seperti itu mampu untuk memberikan asar, mampu untuk mencekungkan batu yang keras, ya kan? Kata beliau, wallahi la uwasilanna talabal ilmi wa la ujahidan nafsa alaihi. Maka beliau mengatakan apa? Demi Allah, saya akan meneruskan menuntut ilmu. Dan sungguh benar-benar aku akan memaksa jiwaku di dalam perjalanan ilmu tersebut. Hingga akhirnya apa? Fatalabal ilmi fa'adraka ma arada. Akhirnya dia menuntut ilmu, dan hingga akhirnya Allah berikan taufik. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini ikhwan, orang-orang yang mereka menuntut ilmu gak bisa. Di dalam perjalanan ilmunya itu santai-santai, gak bisa. Dalam perjalanan ilmunya, dalam perjalanan menuju Allah, lehai-lehai, gak bisa. Seorang itu harus bersungguh-sungguh, berjuang, capek, kurang tidur dalam perjalanan ilmunya.
Di situ baru seseorang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan wastami ila Muhammad ibn Mukandir. Coba kita dengerin apa yang dikatakan oleh Muhammad ibn Mukandir rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan apa? Kabattu nafsi ai jahattu wa akrahtuha ala ta'ah. Aku itu maksa diriku sendiri. Ya kan? Kemudian berjuang untuk menahan hawa nafsunya, menahan hawa nafsu di dalam ketaatan berapa tahun? Arba'ina sanah, 40 tahun, Pak. 40 tahun dia itu ngekang jiwanya, terus berusaha untuk tetap istiqomah untuk dalam ketaatan kepada Allah, hatta istaqomat li, sampai betul-betul bisa istiqomah betul-betul itu setelah perjalanan berapa puluh tahun? 40 tahun. Ya kan? 40 tahun. Makanya sampai ada seorang salafus soleh itu nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram berapa? 40 hari. Ya. Kita subhanallah ketinggalan takbiratul ihram sehari istiqomah 5 waktu, seminggu gak istiqomah. Ya. Istiqomahnya sehari, seminggunya 14. Ya. Itu kan sehari alhamdulillah, bisa sehari alhamdulillah. Gitu. Maka ini khani wa khadifillah rahimakumullah jami'an. Kemudian disebutkan qala al-Junaid rahimahullahu taala, kata beliau, ma talaba ahadun syai'an bisidqin wa jiddin illa nalahu fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Kata Junaid rahimahullahu taala, tidaklah seseorang itu mencari sesuatu dengan jujur dan sungguh-sungguh kecuali apa? Kecuali dia akan mendapatkannya. Kalau dia nggak dapatkan semuanya, ya dia akan dapatkan sebagiannya. Dapat sebagian aja alhamdulillah. Itu kalau yang sungguh-sungguh. Makanya sampai ada sebuah perkataan apa? Kita kerahkan seluruh usaha kita untuk menuntut ilmu saja, itu kita dikasih sedikit. Apalagi kita nggak kerahkan, ya nggak itu apa-apa, Pak. Gitu. Seorang penuntut ilmu dia kerahkan waktunya, tenaganya, ya kan, hartanya untuk menuntut ilmu, yang dia dapatkan aja sedikit. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka apa? Nggak mengerahkan itu semua, ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kemudian kata beliau, wa'lam akhil habib, ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, anna talabal ilmi syar'i huwa min asyrafil ma'ali wa a'laha. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam perjalanan seseorang. Wahina idzin la budda an yaqifa syaitonir rajim. Oleh karena itu enggak mungkin syaitan itu apa? Enggak ada di dalam perjalanan itu. Pasti syaitan itu akan berdiri di hadapan para penuntut ilmu, itu pasti akan berdiri. Pasti akan berdiri. Wasyayatinul insi wal jan. Begitu pula syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan ins syaitan jin dia terus ngasih was-was, kamu nggak bisa, gitu loh. Kamu nggak bisa. Syaitan insinya lebih parah lagi, koncone dewe kadang, gitu loh. Teman sendiri, kadang tonggo dewe, ya ngapain belajar, wis tuwe, ya kan? Sudah tua, mending lah kita duduk di sini santai. Loh, ini setan itu mau dari kalangan insi wal jin, ini selalu menggoda seorang penuntut ilmu untuk nggak menuntut ilmu. Sudah dari eksternalnya itu setannya banyak, ya kan? Belum lagi dari internalnya. Internalnya apa? Wan nafsu la ammaratum bisu lakabil mirsad. Ini luar biasa. Eksternalnya ada yang menggoda, internalnya ada yang menggoda. Gitu loh. Dari luar godaannya luar biasa, dari dalam godaannya luar biasa, dan terus menerus apa? Mirsad. Neropong kita. Gitu. Supaya apa? Supaya kita gagal di dalam perjalanan ilmu tersebut. Makanya kata beliau apa? Lakabil mirsad liyasudduka an hadzat thariq. Supaya apa? Supaya menggagalkanmu dari perjalanan ilmu ini. Pak, kalau perjalanan ini begitu berat, kalau kita nggak banyak-banyak minta tolong, selamat kita, Pak. Nggak bisa selamat. Eksternalnya luar biasa. Coba kalau kayak Pak Imam yang jauh dari Babelan, dari jiwanya sendiri, aduh, berat, ya? Ini berat. Apa mana apa?
Numpake Honda Astrea ya, Pak. Numpak Honda Astrea, numpak X-Max, N-Max kono seenak kayak gini. Iki wis aduh. Gitu. Sudah jauh numpak Honda Astrea, itu amarotum besoknya wis banyak sudah itu dalam. Belum lagi apa eksternalnya. Kadang bojo pengen minta diantar, anak ya seperti ini kan, pengen ngajak main. Belum lagi tetangga kadang ngajak ngopi, belum lagi yang ini ngajak yang itu. Subhanallah. Nah, ini lakabil mirsad. Semuanya apa? Semuanya nyerbu kita liyasuddu ka anto hadat torik. Semuanya supaya apa? Supaya kita gagal di dalam perjalanan ilmu ini. Wa yusrifu ka anhu, dan memalingkan engkau dari yang namanya menuntut ilmu. Fa inistalam talahum wa anqadat liwasawisihim fa hadha huwa ainul halak, kata beliau. Kalau kita wis pasrah, istalamta, pasrah kepada mereka dan kita tunduk terhadap was-was mereka, maka ini adalah merupakan apa? Ainul halak. Ini adalah merupakan hakikat kebinasaan. Hakikat kebinasaan itu apa? Ketika kita mengikuti was-was dan kita apa? Dan kita pasrah terhadap apa? Terhadap was-was tersebut. Wa in jahattahum wa sabarta wa rabatta ala ta'ati maulaka wattafaqquhu fid dini ja'aka nasrullah. Ya kan? Kata beliau, kalau engkau bersungguh-sungguh, engkau sabar, engkau ikat di dalam ketaatan kepada Rabbmu, dan engkau berusaha untuk tafaqquh fiddin, belajar agama, maka ja'aka nasrullah, akan datang pertolongan kepada Allah Subhanahu, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kemarin kan ceritanya Pak Ujang, ya. Itu kan subhanallah, was-wasnya banyak itu. Kenapa? Belum hafal, mau datang ke saung juga gimana? Ya. Tapi subhanallah, tetap aja sabarlah, nanti paling juga digegeri karo Ustaz baik. Ya. Paling juga ditanya-tanya, datang subhanallah, datang pertolongan Allah, gak jadi ngapal. Ya. Disuruh apa? Disuruh baca, langsung semangat, alhamdulillah, langsung setoran. Ya. Padahal awalnya sudah, Ustaz, anak belum hafal, Ustaz. Mukanya tuh sudah sedih-sedih gimana gitu. Mukanya itu sudah kayak pasrah gitu. Tapi pas waktu anak bilang, enggak, ini ikhtisar ahkamul fa'il ini enggak dihafal tapi dibaca. Langsung alhamdulillah, semangat. Begitu pula yang setelahnya. Yang setelahnya langsung setoran setiap hari, Pak. Kenapa? Dibaca, aman. Maka ini ikhwani fillah, kita harus bersungguh-sungguh menyabarkan diri kita. Harus kita ikat kesabaran tersebut, maka di situ akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dan seperti yang saya sampaikan, kisahnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke Palestina, ya kan? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan ceritakan di dalam surat Al-Maidah, maka di situ terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu apa? Yang satu sudah was-was dan istilam, gitu loh. Dan sudah menyerah sebelum bertarung. Wah, di situ ada kaum yang kuat, saya nggak berani. Udah kamu aja Musa masuk sama Robmu. Tapi yang satu apa? Enggak, saya bersungguh-sungguh, nggak apa-apa. Dan saya mau sabar, dan saya mau ikat kesabaran ini, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya inilah kejadian dua kelompok yang terjadi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jangan pernah menyerah, jangan pernah apa? Tunduk dengan was-was. Harus kita apa? Harus kita lawan. Nah, di situ baru apa? Ja'aka nasrullah, baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzala 'alaika ta'iduhu, akhirnya datang pertolongan Allah kepada kita. Wa zalat anka kullu masyaqqatin, hingga akhirnya kesulitan-kesulitan itu akan hilang. Coba kita wastami ilal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa huwa yujalli hadhihi al-haqiqah. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagaimana beliau menjelaskan tentang hakikat ini. Kata beliau, man tamahat himmatahu ilal umuril aliyah, man tamahat himmatuhu ilal umuril aliyati fawajibun alaihi an yashudda ala muhabbati turuqid diniyati wa hiya sa'adatu wa in kanat ay at-turuqid diniyatu fi ibtidaiha la tanfaqu an darbin minal masyaqqati wal kurhi wat ta'addi.
Kata beliau, barang siapa yang himmahnya, keinginannya berhasrat untuk mendapatkan umurul aliyah, untuk mendapatkan perkara-perkara yang tinggi. Orang pengen surga, ada hasrat kan? Kita punya pengen surga, pengen. Ada orang berhasrat pengen melihat wajah Allah, pengen. Itu cita-cita kita semua. Melihat wajah Allah, masuk dalam surganya Allah, selamat dari neraka. Itu cita-cita kita semua. Maka kata beliau, fawajibun alaihi an yashudda ala muhabbatit turuqid diniyah. Maka wajib untuk apa? An yashudda, untuk dia an yashudda ala muhabbatit turuq ad-diniyah, untuk dia menekan agar bisa cinta terhadap apa? Jalan agama ini. Untuk dia bisa mengikat, untuk bisa cinta kepada jalan agama ini, dan itu adalah merupakan kebahagiaan. Cinta kepada agama saja itu sudah kebahagiaan. Wa in kanat ay at-turuqud diniyah fi ibtidaiha, meskipun perjalanan ini di awal mulanya itu apa? La tanfakku an darbin minal masyaqqah. Enggak mungkin terlepas dari yang namanya berat. Ya kan? Dari yang namanya kesukaran. Dari yang namanya apa? Dari yang namanya celaan, kesulitan. Enggak mungkin tanfak. Ya. Enggak mungkin terlepas. Mas Hendri, infakka ini jamid apa munsharif? Ini loh, la tanfakku an darbin minal masyaqqati. Infakka yang fakku, antum baru kemarin setoran. Jamid apa mutasharrif? Jamid. Jamid itu kan nikma, bisa, asa, khola, ada, hasya, hab, itu jamid. Kalau infakka ini lali ya tuh. Itu kakek nyemes, makanya lupa. Mas Ramadan, infakka mutasarrif atau jamid ini? Hah? Lupa juga. Padahal nggak ikut nyemes tadi. Ikut lupa juga. Oh ternyata bukan karena nyemes lupanya udah. Abu Khalid. Hah? Lupa juga. Allahu Akbar. Ini kan lupa nih, push up semuanya nanti. Pak Mustafa. Hah? Mutasarrif, tam atau nakis? Tuh lo, minta anu sama Abdurrahman. Abdurrahman bisa jawab tuh. Baru libur 2 hari selali semuanya. Apa Jun? Ini habis safar oleng. Baru dari Semarang, harusnya ilmunya kebek. Apa Mas Salim? Infakka yang fakku. Mutasarrif tam atau nakis? Nek tam itu kayak nasoro yang suruh unsur lho. Nah, nakis, diingat-ingat. Antum belajar udah setoran, sudah dihafal, gue ya di murojaah gitu. Nah, maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang disampaikan oleh beliau, perjalanan menuntut ilmu itu enggak akan pernah lepas dari yang namanya apa? Dari yang namanya masyaqqah, dari yang namanya capek, berat, ya kan? Celaan, hinaan. Ini enggak akan pernah lepas dari yang namanya menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wa innaha mata ukrihatin nafsu 'alaiha wasiqat ta'iatan wa karihatan ilaiha wa sabarat ala li'awaiha wa shiddatiha afdad minha ila riyadin muniqatin wa maqaidi sidqin wa maqamin karim. Maka kapan jiwa itu dipaksa, ya kan? Jiwa itu diarahkan untuk senantiasa menjadi yang taat, dipaksa menuju ke arah menuntut ilmu, dan dia sabar terhadap li'awaiha wa shiddatiha. Sabar terhadap cuaca menuntut ilmunya, sabar terhadap kerasnya menuntut ilmu, sabar terhadap gurune sing kereng. Ya kan?
Maka apa? Ini yang akan mengantarkan kita menuju apa? Taman-taman yang indah. Ini yang akan mengantar kita kepada apa? Kedudukan-kedudukan yang jujur. Ini yang akan mengantarkan kita untuk kita mendapatkan maqamin karim. Mendapatkan apa? Kedudukan yang mulia. Sehingga apa? Wa tajidu kulla ladzatin dunaha ai siwa ladzati ta'ah wal ibadati wal ilmi la'ban. Sehingga apa? Engkau kalau sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya ketaatan, engkau akan mendapatkan kenikmatan selainnya itu apa? Cuma main-main. Bukan kenikmatan hakiki. Mau seberapa besar nikmat, selain thalabatul ilm, selain taat, selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar permainan yang semu saja. Kesenangan yang semu saja. Kaladzati la'bis sabi bil usfur. Seperti apa? Kelezatan anak kecil mainan burung. Coba gimana anak kecil mainan burung? Mainan habis itu ditinggalin. Jangan dibawa sampai ke jiwa-jiwa. Permainan sampai ke jiwa. Ngapain? Gitu. Apalagi kalau permainan dibicarakan 24 jam. Gitu. Dari pagi yang dibicarakan permainan, ketemu siang yang dibicarakan permainan, ketemu asar dibicarakan permainan, malam yang dibicarakan permainan lagi. Ini nggak pernah merasakan kelezatan ibadah atau gimana yang dibicarakan cuma kelezatan mainan terus. Ya. Bin nisbati ilal ladzatil muluk fal makarimu manutatun bil makarih. Maka kemuliaan itu harus ada sesuatu yang berat. Was sa'adatu la yu'abbaru ilaiha illa ala jisrin minal masyaqqah. Dan kebahagiaan itu gak akan pernah bisa didapatkan kecuali apa? Kecuali kita melewati masyaqqah. Jisrnya itu, jembatannya itu apa? Yang sesuatu yang berat. Kebahagiaan ada di sebelah sana, jembatannya itu apa? Ya sesuatu yang berat ini. Sesuatu yang sangat mencapaikan. Oleh karenanya waqad qila, dan sungguh telah dikatakan apa? Man talabar roha tarokar roha. Orang yang mencari roha, dia akan meninggalkan roha. Apa roha? Apa? Santai, kesenangan, ya kan? Orang kalau dia mau mencari kesenangan, santai, dia harus meninggalkan apa? Meninggalkan santai. Tidak ada orang yang santai itu kemudian justru malah dia apa? Bersantai-santai. Pengen santai tapi apa? Di dunianya dia santai-santai. Enggak santai malah justru nanti di akhiratnya. Kemudian kata beliau, dan ini sebagai akhir dari apa yang disampaikan oleh beliau, wa ta'ammal ma'i hadhil qissah al-jamilata allati tuqarriru lana hadhil haqiqah. Coba kita pikirkan kisah yang begitu indah yang menunjukkan tentang apa yang telah kita sampaikan dari tadi tersebut, bahwasanya jiwa itu harus dipaksa. Jiwa itu harus kita kekang untuk senantiasa mau di dalam menuntut ilmu. Kata beliau, an Abi Muhammad Al-Barbari, anna Umar ibn Abdul Aziz ista'malat tabi'il jalil Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala ala mantiqatil jazirah wa wallahu qada'aha wa kharajaha. Kata Abi Muhammad Al-Barbari bahwasanya Umar ibn Abdul Aziz, beliau menjadikan tabi'i Maimun ibn Mihran. Jadi Maimun ibn Mihran ini seorang tabi'in. Kata Umar ibn Abdul Aziz, beliau menjadikan Maimun ibn Mihran ini sebagai apa? Sebagai wali kota. Ya kan? Wa wallahu qada'aha. Dijadikan wali kota di sebuah mantiqah namanya Jazirah. Jadi dijadikan pemimpin di tempat tersebut. Famakatha Maimun hinan fi wilayatihi. Hingga akhirnya Maimun ini menjalankan apa yang ditugaskan oleh waliul amr ketika itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, di tempat tersebut. Hingga akhirnya sudah beberapa tahun, apa yang dikatakan tsumma kadama yatlubu i'fa'ahu min mansibihi. Dia minta pensiun. Minta pensiun dari kerjaannya. Nulis tulisan ke Umar bin Abdul Aziz, kalau saya sudah mau pensiun. Bihujjatin annahu rajulun kabirusin. Dengan dalil apa? Saya ki wis tuwek. Sudah kabirusin, sudah tua umurnya. Minta supaya pensiun. Qad raqqa adhamu, sudah lemas tulang-tulangnya.
walam ya'ud qadiran 'alal wilayah, dan sudah enggak mampu untuk memegang wilayah atau mantiqah al-jazirah tersebut. Fakataba ilaihi Umar qailan. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala beliau menulis kepada Maimun ibn Mihran ini, beliau mengatakan apa? Iddi bainan nasi bimastabana laka. Wa ajbi minal kharajit tibi. Wa idzal tabasa 'alaika syai'un farfa'hu ilayya. Fa innan nasa law kanu idza kabura 'alaihim amrun ay syaqqa 'alaihim wa asura 'alaihim fi'lahu tarakuh. Ma qama lahum dinun wala dunya. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz menasehati salah satu dari anggota pemerintahannya, dan itu seorang tabi'in. Beliau mengatakan apa? Iddi bainan nas bimastabana laka. Hukumi manusia dengan apa yang menjadi jelas bagimu. Kalau nampak kepadamu, ya sudah, hukumi mereka. Ya kan? Kemudian apa? Wajibi minal kharajit tibi, dan keluarkan dari al-kharaj, yaitu harta yang baik-baik. Ya kan? Ambil dari mereka kalau sudah jelas ini yang harus diambil, ambil dari mereka yang baik-baik. Kemudian apa? Wa idzal tabasa 'alaika syai'un farfa'hu ilayya. Kalau ada sesuatu yang sulit bagimu, yang itu iltibas, yang samar-samar bagimu, angkat kepadaku. Yaitu apa? Kembalikan kepada Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian apa kata Umar ibn Abdul Aziz? Ini syahidnya. Fa innan nasa law kanu idza kabura 'alaihim amrun taraku ma qama lahum dinun wala dunya. Karena sesungguhnya kata Umar ibn Abdul Aziz, kalau seandainya seluruh manusia itu menghadapi kesulitan itu mereka tinggalkan, sulit sedikit ditinggal, sulit sedikit ditinggal, ya kan? Menghadapi kesukaran sedikit ditinggal. Kalau manusia semuanya seperti ini, fa innan nasa law kanu idza kabura 'alaihim amrun taraku ma qama lahum dinun wala dunya. Maka apa? Gak akan pernah tegak agama sama dunia ini bagi orang tersebut. Kita itu kadang kan gak apa-apa, ngelihat kesulitan sedikit mundur, ya kan? Baru setoran sekali dua kali dapat kesulitan sedikit, kayak kerupuk melempem, ya kan? Dalamnya kok, keluarnya kayak kaleng kerupuk. Dalamnya kerupuk tenanan, gampang melempem. Kaleng kerupuk gimana? Gagah, ya kan? Ketika ketemu Ustaz ana setoran, keren, gitu kan? Baru di setoran sini, baru tahu dalamnya kayak kerupuk melempem tenanan, ya kan? Digegeri, baru ditegur sedikit, melempem. Gak bisa seperti itu. Gak bisa kita menemui kesulitan sedikit kemudian kita tinggalkan, maka malahum ad-din wala dunia. Gak akan pernah tegak agama sama dunia ini kalau urusan ketemu kesulitan sedikit ditinggalkan. Tapi apa? Tapi harus terus dihadapi, mujahadah, bersungguh-sungguh. Hadapi terus. Gitu. Seperti Pak Saroji bilang, pasang kuping saja kalau sama Ustadz, gitu kan? Dimarahi, alhamdulillah, mumpung bisa dimarahi. Gitu. Maka kata beliau, wahada yakunul fiqhu fi dinillah. Seperti inilah kata beliau, keberadaan orang-orang yang mereka mempelajari agamanya Allah, fatta'atu la tutrok. Ketaatan itu enggak ditinggalkan, lamma yusibuha minal afati mahmakana. Meskipun kesulitan, musibah dari sesuatu yang menghalangi, apapun itu, enggak boleh kita tinggalkan dari yang namanya tafaqquh fiddin. Kadang itu kita itu meninggalkan belajar itu alasannya subhanallah. Antum kenapa akhi nggak menuntut ilmu? Wah, anak kesulitan ekonomi, ya kan? Antum kenapa nggak menuntut ilmu? Lagi tukaran karo bojo. Antum kenapa nggak menuntut ilmu? Lagi masalah karo maratuwa. Apapun itu hadapi, menuntut ilmu terus menuntut ilmu. Yang itu hadapi saja. Kesulitan ekonomi hadapi, ya kan? Bermasalah sama istri hadapi, masalah sama maratuwa, masalah hadapi. Tapi apa? Menuntut ilmu jangan ditinggalkan. Kenapa? Ini amanatul haya. Ini amanah kita dengan Allah. Jangan pernah ditinggalkan. Menuntut ilmu terus saja menuntut ilmu, tetap jalan. Jangan dibentur-benturkan. Gitu. Maka terus harus dijalankan. Wal muslimu yajibu alaihi mu'alajatul ma'ayib. Wasabru alal masaibi fi umuri kulliha. Wallahul musta'anu ala kulli hal. Maka seorang muslim wajib baginya untuk apa? Untuk senantiasa apa? Memperbaiki kesulitan-kesulitan tersebut. Ya. Kemudian apa? Sabar dengan musibah-musibah di dalam segala perkara semuanya.
Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat untuk meminta pertolongan dalam segala keadaan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang telah beliau sampaikan kepada kita berkaitan dengan masalah perjalanan menuntut ilmu yang bukan perjalanan mudah. Perjalanan yang sulit. Perjalanan orang-orang yang jujur. Perjalanan orang-orang yang mereka mau berjuang dan mau merendahkan dirinya. Yang harus terus kita jalani agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu kita. Jangan pernah mengikuti setan yang senantiasa menutup pintu kebaikan untuk kita. Apapun itu alasannya. Dan apapun itu bentuknya. Berusahalah untuk apa? Untuk senantiasa jujur di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini yang sedikit bermanfaat buat kita semua dan menjadikan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari sisi pribadi. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.